Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana diwajibkan untuk ibadah puasa bagi orang yang beriman. Kalau kita malam niat nawaitu shomahodin, niat puasa, pagi-pagi itu ya nyaman aja, tidak merasa lapar. Tapi kalau nggak ada niat puasa, jam 10 kita udah lapar kan gitu. Ya banyak orang puasa yang didapat hanya haus dan lapar. Ya. Artinya puasa itu lahiriah dan batiniah. Puasa yang betul-betul imanan wahtisaban. Pahalanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasanya karena iman ya dan mengharapkan ridho Allah. Maka puasa itu termasuk ibadah yang siri. Ya kan, yang tahu itu hanya bainal abdi wa rabb, hanya hamba diri yang puasa sama Allah. Dan Allah yang akan mengasih pahala langsung. Kalau dalam Al-Qur'annya kan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Kita harus meyakini bahwa Ramadan ini adalah sebagai bulan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan baik kita ditemukan di bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Sobat Expos Indonesia, selamat datang di podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kali ini ada Senja Kurnia dan juga tim Expos yang berkesempatan untuk main ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Dan kita akan ngobrol dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng, ada Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA, Sobat Expos. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan terlebih dahulu untuk Sobat Expos tentunya. Bagaimana nih di awal Ramadan ini, apakah sudah mulai agak oleng? Karena tentunya di bulan Ramadan kita tidak boleh jadi turun semangatnya ya, harus tetap produktif. Nah, itulah yang akan kita bahas nih seputar ASN Kemenak Jateng tetap produktif dan juga sehat di bulan Ramadan. Kita akan tahu, kita akan lihat ya seperti apakah POV dari ASN dengan beragam aktivitasnya di bulan Ramadan kali ini. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Itu kayak kunci ya Pak ya untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. So far seperti apa Pak Ramadan kali ini? Ya alhamdulillah kita sudah di bulan Ramadan ya, di 1446 Hijriah. Ya kita bulan Ramadan, kita juga sebagai orang yang beriman, khususnya orang Islam, kita melaksanakan ibadah puasa. Siang harinya dan malam harinya kita melaksanakan ibadah sunnah lainnya, seperti sholat raweh ya, dan ibadah-ibadah yang lain tentunya itu. Baik, nah ini kan Pak Saiful sebagai Kepala Kanwil Kemenak Jateng begitu ya, dan dengan beragam aktivitasnya tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri. Sebelum kita ke ASN, kalau dari Pak Saiful sendiri apakah punya cara-cara tersendiri supaya bisa balance gitu Pak untuk menjalankan aktivitas dan juga ibadah di Ramadan kali ini? Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana diwajibkan untuk ibadah puasa bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diperintahkan untuk orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, tatkala kita yakin akan keimanan kita dan ada perintah puasa, maka otomatis itu menyetel. Jadi kalau kita malam niat nawaitu shomahodin, niat puasa, pagi-pagi itu ya nyaman aja, tidak merasa lapar. Tapi kalau nggak ada niat puasa, jam 10 kita udah lapar kan gitu. Tapi begitu puasa kita nggak lapar, karena ya itulah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada komando. Nah, tatkala dikomandokan untuk puasa, ya insya Allah kita
kita nyaman, kita tetap nyaman dan kita tetap bekerja, nggak ada persoalan. Dan saya berkeyakinan semua umat Islam yang beriman melaksanakan perintah akan sama. Ya pasti begitu puasa, kalau lapar dikit wajar, tapi tetap punya asumsi yang sama karena itu terkendali. Oke, jadi lebih ke niatnya dulu niatnya. dibenerin dulu nih ya Sobat Espos ya. Jadi bisa mulai, mumpung masih awal Ramadan ya Pak Saiful ya. Bisa dimulai untuk bagaimana niat puasa ataupun menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan kali ini supaya bisa tetap produktif. Nah ini kan di kantor Kemenak ini kan semuanya produktif nih Pak ya. Gimana nih dari komando Pak Saiful nih, apakah ada kemudian wah ini kita harus lebih balance, kalau sekarang tuh sebutannya kan work life balance ya Pak ya, untuk bagaimana menyeimbangkan antara lifestyle kemudian juga dengan kehidupan pekerjaan. Kalau di sini seperti apa sih Pak? Ya, jadi bulan Ramadan ini kita bekerja tetap, ya tetap bekerja, masuk kerja tetap, produktivitas juga tetap, bahkan ada kegiatan tambahan. Ya, kegiatan tambahan itu ada ya seperti kayak jamaah duhur yang biasanya nggak ada kultum, ada kultum. Ya, terus juga malamnya ada tambahan, kadang ada taraweh. Ya keliling, ya bersama dengan ya Pemda itu ada taraweh. Jadi justru ya kan dengan Ramadan ini kerja itu kita semakin tekun karena nggak mikir makan gitu kan. Jadi kita tetap produktivitas dan saya yakin malah lebih terkendali gitu kan. Dan karena ya tadi bahwa semua sudah punya niat, ya, terus berangkat kerja juga sudah tahu target, nah, maka produktivitas akan terkejar. Ya, jadi dengan adanya puasa bukan menjadi tambah malas, justru itu akan menjadi tambah semangat. Tambah semangat. Ya. Ini kan agak ngantuk aja sih ya Pak ya. Ya, kalau ngantuk wajar lah. Wajar ya. Ya, karena biasanya tidur, nyenyak kan harus bangun sahur kan gitu. Ini kan baru awal-awal aja. Tapi kesana juga udah aman aja nih. Nanti kalau udah seminggu udah aman lah. Sudah aman, ini hanya adaptasi di awal-awal kan gitu. Oke baik. Nah ini kalau di lingkungan ASN Kemenak begitu Pak. Ini kan tentunya tetap mempertahankan integritas, kemudian bagaimana menjadi teladan juga begitu ya untuk masyarakat dalam hal ini tetap produktif begitu di bulan Ramadan. Seperti apa sih Pak Saiful? Ya tadi saya katakan bahwa jam kerja tetap ada jam kerja, ya terus target kerja juga tetap ada target kerja. Pelayanan masyarakat yang jelas tidak boleh terganggu karena puasa, justru harus meningkat dalam layanan. Karena ada target-target tertentu itu kan, juga ya di dalam hal kegiatan keagamaan juga terus akan bangkit. Nah di Kanwil ini kan tidak semua Islam. Betul. Iya, tentunya kita juga saling menghargai, saling toleran yang bersama, ya dan teman-teman yang tidak Islam nggak puasa juga kalau makan juga tidak nampak kan gitu. Ya bahkan kadang-kadang mereka juga ikut menghargai gitu. Ikut buka bersama biasanya Pak ya. Kalau buka bersama bisa kan tidak ada masalah. Cuma kalau siang atau apa dia juga menjaga. Nah ini kan bisa menumbuhkan satu toleran yang kuat, ya komitmen bersama, ya, dan terus meningkat saya pikirkan itu. Baik, nah ini apalagi bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini kan masih suasana di awal tahun di mana kita masih ada pergantian cuaca nih apa yang kadang tuh kaitannya juga sebenarnya niatnya udah baik nih, persiapan udah baik tapi karena cuacanya cenderung cukup ekstrim jadi akhirnya ngaruh juga di daya tahan tubuh gitu ya. Ini kalau lihat nih Pak Saiful tadi sehat dan kuat ya Pak. Oh iya. Apakah ada cara-cara tersendiri gitu, apakah ketika malam sebelum tidur ataupun ketika sahur nih ada suplemen gitu untuk tetap bisa menjaga kesehatan di bulan Ramadan seperti apa Pak? Ya yang jelas kan gini, tidak ada puasa itu untuk penyakit. Justru puasa itu sehat. Sehat. Iya. Puasa itu malah justru bikin sehat. Selama 11 bulan perut kita nggak pernah berhenti loh. Nggak pernah berhenti produksi. Lambung kita terus putar. Siang makan kadang malam juga makan. Gitu kan.
Nah Allah ngasih waktu sebulan untuk istirahat. Iya, yang tadinya produksi menjadi istirahat. Nah ini kan menambah energi. Nah menambah energi dan saya yakin kita akan cenderung makan lebih sehat. Karena yang tadinya olah terus kita istirahat. Olah satu sisi ya dari produktivitas tubuh kita gitu kan. Tapi satu sisi yang lain ya dari sisi makanan. Yang biasanya kita makan apa aja makan. Dengan puasa kan kita hati-hati. Begitu buka kita pasti akan minum yang manis-manis. Syukur-syukur ada kurma. Nah ini kan menyehatkan. Ya terus selanjutnya makan juga pasti yakin puasa itu akan, orang puasa itu makannya cenderung lebih sedikit. Ya tidak banyak. Kecuali pindah makan siang dipindah malam. Bukan kemudian ketika buka jadi hari pembalasan itu bukan ya Pak ya? Salah ya? Salah. Nah tadi justru minum seimbang, ya makan seimbang itu. Nah nanti disunahkan sahur, ya kan sahur juga seimbang. Nah tatkala ini bisa seimbang, maka tubuh kita semakin terkontrol dengan baik dan saya yakin semakin nyaman, ya semakin sehat dan itu semakin kuat. Tapi kalau tadi memindahkan karena merasa nggak makan dari pagi, terus apa aja dimakan, ya itu akan lelah. Ya tubuh juga capek, ngantuk, cepat tidur. Dan nanti dengan puasa jadi lemes, kan gitu. Lah ini yang perlu menjaga keseimbangan. Jadi pola, ya pola makan seimbang itu justru diatur di puasa itu. Ya dengan seimbang, minum seimbang apa seimbang kita menjadi sehat. Nah jadi dengan puasa malah justru kita semakin bangkit, semakin sehat dan lain sebagainya. Jadi bisa dicontoh ya Sobat Espos ya. Mungkin yang sekarang nih agak cukup berantakan gitu. Ketika buka puasa tuh apa aja dimakan. Nah, gitu. Segala takjil dibeli itu biasanya. Tadinya ada kolok jadi ada kolok. Macam-macam dibeli semua. Itu kan waktu lapar aja. Tapi tatkala sudah minum air segelas, kenyang semua kan? Betul. Terasa kenyang. Nah itu kan sebenarnya peringatan untuk kita. Jadi secukupnya saja. Akhirnya jadi bisa balance karena tadi secukupnya ya pada kuncinya nih Sobat Espos ya. Baik, nah tadi kalau kita bahas juga Pak Saiful sempat sampaikan di Kemenak ini kan bukan hanya yang beragama Islam tentunya. Saling toleransi jelas, bagaimana hidup moderasi agama di sini jelas dibangun begitu ya Pak ya. Ada pesan mungkin Pak Ade untuk masyarakat gitu ya. Mungkin kan kadang tuh masih gitu ya Pak ya. Ketika Ramadan tuh pasti masih agak banyak yang bahas gitu. Siang-siang warung makan buka padahal kan saling menghormati. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya jadi saya pikir gini kepada masyarakat yang terutama untuk yang Islam ya. Bahwa puasa inilah kesempatan yang baik. Kita untuk mengukur diri kita. Untuk mengintrospeksi diri kita. Ya dalam hal menjalankan ibadah khususnya puasa. Dengan puasa kita merasa ternyata lapar itu sakit. Ya ternyata lapar itu seperti ini. Kita merasakan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin ya kadang kelaparan. Tidak itu akhirnya kita ada tarbiyatun nafsi, ada ya pendidikan ke diri kita. Oh gitu. Satu sisi yang lain juga dengan puasa kita bisa terkendali emosi kita. Oh kita puasa loh, kita dan lain sebagainya. Dengan puasa itu juga terjalin komunikasi. Karena dengan puasa itu akhirnya kita saling ketemu di masjid dan lain sebagainya. Dan saling tumbuh kebersamaan. Dan banyak hal lagi lah sisi-sisi daripada manfaat puasa. Dari kesehatan dan lain sebagainya lah. Maka bagi umat Islam yang saat ini memasuki bulan Ramadan, ya yang belum sempat niat puasa, ayolah kita niat puasa. Ya ayo kita jalanin puasa. Karena saya yakin dengan puasa itu insya Allah kita akan sehat dan kita akan menjadi introspeksi diri dan tarbiyatun nafsi. Nah bagi teman-teman yang non Islam ya saya berkeyakinan dan percaya mereka saling menghargai,
saling menghormati dan mensupport bahkan ya mensupport ya dengan adanya seperti tadi ya tahu temennya puasa dia nggak terang-terangan dia makanya pasti ngumpet karena menghargai itu kan mensupport ke kita gitu. Nah inilah yang mungkin perlu dibangun kebersamaan ya di dalam menjaga perbedaan itu. Kerukunan kita yang ciptakan sendiri ya Pak ya. Baik, nah ini kan kalau ngomongin seputar puasa Ramadan dan juga ibadah di bulan Ramadan lainnya nih Pak Saiful, itu kan bukan hanya menahan haus dan lapar ya, ada namanya memanage emosi atau menahan nafsu nih dengan banyak arti begitu. Kadang-kadang mungkin kalau di pekerjaan ini terlalu penat, kemudian nanti ada masalah dengan rekan kerja begitu. Kalau di Kemenak sendiri seperti apa nih Pak? Justru tatkala berpuasa itu kita semakin menyadari keberadaan puasa, emosi kita terjaga, sehingga persoalan-persoalan yang kadang muncul di luar puasa, tatkala puasa nggak muncul. Nah gitu ya Pak? Iya, artinya ya karena kita merasa, ya jangankan mau selisih, kita ngomongin orang aja kan termasuk sudah nggak baik. Kan ada istilah puasa gini ya, ada orang puasa yang didapat hanya haus dan lapar. Kan bin soimin laisallahu gitu kan. Jadi ada ya banyak orang puasa yang didapat hanya haus dan lapar ya. Nah ini kan tentunya bagaimana puasa itu agar kita bisa menghadirkan diri kita ya betul-betul berpuasa. Ya puasa yang betul-betul bukan sekedar puasanya hanya menahan haus dan lapar. Tapi pikiran kita juga puasa dari pikiran yang negatif. Mulut kita juga puasa dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Pendengaran kita juga puasa dari pendengaran yang tidak bermanfaat tentunya. Hati kita juga berpuasa. Artinya puasa itu lahiriah dan batiniah. Ya kan, jadi puasa yang betul-betul imanan wahtisaban. Pahalanya hufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau puasanya karena iman, ya, dan mengharapkan ridho Allah. Ya, maka puasa itu termasuk ibadah yang siri. Ya kan, yang tahu itu hanya bainal abdi wa rabb, hanya hamba diri yang puasa sama Allah. Karena orang puasa tidak bisa dicirikan, oh itu bibirnya kering, berarti dia puasa. Belum tentu, dia sakit bibir juga kering gitu. Oh dia ludah terus, karena puasa enggak. Yang tahu puasa itu hanya diri kita dan Allah. Puasanya benar atau tidak. Maka puasa ibadah siri. Ya, dan Allah yang akan mengasih pahala langsung. Ya, jadi puasa itu hanya Allah yang ngasih pahala langsung. Kalau dalam Al-Qur'annya kan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nih yang kadang tuh banyak juga yang menyadari gitu nih Pak Saiful nih. Kalau haus dan lapar sih nggak begitu sulit gitu. Tapi untuk menahan nafsu, untuk tidak mudah emosi, apalagi mungkin juga kan semakin sibuk nih di bulan Ramadan, termasuk juga teman-teman dari ASN di Kemenak Jateng begitu, jelas nanti akan mengawal juga sampai seperti apa di Idul Fitri begitu. Apakah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menambah bonding begitu untuk keluarga ASN Kemenak Jateng? Ya tadi saya katakan bahwa di Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan yang bernuansa pendekatan, keagamaan. Tadi ada kalau jamaah zuhur, setelah jamaah ada tausiah, ya kan, untuk saling mengingatkan. Terus juga hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Terus yang tadinya mungkin ya kalau pas kosong tidak baca Quran, mungkin puasa jadi rajin baca Quran. Karena kadang-kadang kan ada target-target tertentu. Betul. Orang itu bulan puasa ini saya ingin khatam 30 juz. Maka dia harus merumuskan sehari berapa juz.
Apakah 1 juz, 2 juz, dibagi kapan bacanya dan lain sebagainya. Nah ini kan hal-hal ini akan malah menumbuhkan. Satu sisi yang lain kan kontrol kita akan tumbuh. Tatkala kita mau berbuat yang kira-kira tidak manfaat atau bahkan cenderung membatalkan pahala puasa, kita terkontrol. Kita masih puasa, kita jadi istighfar. Oh iya, astagfirullah, saya puasa nih, kan gitu. Nah itu kan artinya punya satu sensor yang baik ya, kontrol gitu. Ya. Jadi sebagai kontrol diri juga. Kalau mau marah ingat lagi puasa. Baik. Nah ini kalau kita membahas terkait dengan bulan Ramadan juga dengan banyak kegiatan tadi begitu ya Pak ya. Mungkin akhirnya tuh banyak yang akhirnya kalau di kegiatan nih kok rasanya kayak ngantuk sekali. Iya. Sebenarnya wajar, tapi kalau misalkan dalam konteks kita sedang dalam jam bekerja begitu ya, mungkin ada tips-tips nggak nih Pak nih supaya nggak ngantuk ngantor di pas Ramadan ya? Ya tadi polanya itu harus ya pola dari mulai buka, istirahat itu ya harus tertib. Ya dan saya yakin orang menyadari bahwa kita itu harus bekerja sehingga tidurnya nggak kemalaman gitu kan. Terus yang kedua makan tidak terlalu kenyang. Iya. Dan itu saya yakin juga bahkan ada yang biasa olahraga tetap olahraga loh pagi itu jalan walaupun puasa. Ada teman-teman kita itu masih rajin karena untuk kebugaran. Betul. Ya kebugaran, dan saya pikir kalau kita tetap menjaga kebugaran ya istilah ngantuk nggak mungkin ngantuk. Yang kedua ya tatkala kita bekerja mengerjakan dinas pasti nggak ngantuk. Yang bikin ngantuk kalau nggak ada kerjaan, bengong, ngantuk itu bisa ngantuk. Iya, tapi kalau kita ada kerjaan, ada apa, mobilisasinya tinggi pasti nggak ngantuk, nggak ada masalah. Ya. Jadi bagaimana lebih mengisi aktivitas gitu ya, menyibukkan diri. Iya. Bisa dicontoh nih Pak Saiful, biasanya gimana Pak kalau bulan Ramadan apakah juga full pagi malam? Oh, ya kita kalau malam kadang ikut terawih keliling, Terus yang kedua ya tadi setelah terawih ya kita istirahat tepat waktu supaya bangun sahur nanti sampai subuh gitu kan, terus bekerja. Nah kalau bisa pagi-pagi tadi ya olahraga ringan aja lah kalau puasa, ya jalan gitu, nggak usah banyak-banyak 1000 langkah saja, ya yang muter-muter itu kan untuk itu, baru nanti kita bekerja lah. Di kerjaan itu ya tadi di samping melaksanakan kerjaan itu apa kalau memang pas kerjaan udah selesai ya jangan berhenti, kita harus membaca regulasi-regulasi. Ya kalau setelah sholat kita baca Quran, ya menjadi nggak ngantuk. Tapi kalau kita bengong apa ngantuk? Atau jangan mainan HP aja. Itu nggak jadi mainan jadinya ketiduran ya ketiduran Pak ya. Baik, nah ini kayaknya juga akhirnya mengubah stigma katanya kalau misalkan puasa ini lebih baik tidur gitu. Bahkan tidurnya orang puasa beribadah. Tanggapannya gimana tuh Pak? Ya bisa aja, silakan aja mau tidur gitu kan. Kalau itu dianggap sebagai ibadah. Ya tapi apa elok gitu ya, puasa kok tidur terus gitu kan. Padahal puasa ini mengandung kesehatan, puasa ini mengandung etos kerja yang baik. Ya kalau nggak ada kerjaan mungkin bisa tidur dalam rangka untuk menghindari maksiat, itu mungkin menjadi ibadah. Contoh kalau kita libur gitu kan, nggak kerja terus daripada saya nggak tidur, melihat yang enggak, megang HP, nanti melihat TikTok, melihat YouTube dan lain sebagainya, malah nggak ada manfaat kan? Ya lebih baik saya istirahat tidur. Itu mungkin bisa menjadi ibadah. Ya daripada kita nggak tidur, kita nelponin teman, nanti ngobrol yang macam-macam gitu kan. Belum lebaran sudah ngomongin lebaran, akhirnya ngomongin orang. Lebih baik tidur, mungkin itu menjadi ibadah. Iya. Tapi kalau puasa terus dari subuh tidur bangun maghrib itu namanya ya
bukan ibadah lagi itu kan. Ya. Apalagi kalau tidurnya di jam kerja ya Pak. Waduh. Sangat tidak menampilkan integritas begitu ya. Oke, kemudian ini tadi kan kalau Pak Saiful juga sempat sampaikan teman-teman di Kemenak Jateng ini jam kerjanya seperti biasa, apalagi juga banyak hal-hal yang dilakukan, kegiatan-kegiatan tambahan di bulan Ramadan ini. Untuk layanan sendiri nih Pak Ade, mungkin banyak yang akhirnya jangan-jangan nanti tutupnya lebih awal nih atau tidak melayani seperti hari biasa, bisa disampaikan nih Pak Ade? Ya biasanya jam kerja puasa itu memang ada pembeda. Ya biasanya masuk jam 7.30, biasanya jam 8. Ya. Terus yang kalau pulang jam 4 mungkin jam 15.30. Itu ada pembeda, memang ada pembeda. Tapi di dalam hal kinerja tetap ya dalam layanan kepada masyarakat harus terlayani dengan baik. Ya bahkan ya tadi di puasa itu banyak kegiatan tambahan gitu. Kayak traweh, kadang ada santunan, ada apa, itu malah justru banyak di bulan Ramadan. Gitu. Oke, jadi memang ada jam berubahnya, tetapi kemudian tidak mengurangi kualitas dari layanan yang diberikan oleh Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Sobat Espos. Baik, nah ini kalau seputar bagaimana Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum peningkatan diri nih dari Pak Saiful seperti apa Pak? Ya, jadi perintah puasa tadi adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Artinya puasa secara hakikat itu tidak lain adalah untuk tarbiyatun nafsi, pendekatan diri kepada Allah, semakin dekat. Karena la'allakum tattaqun itu kan semakin bertakwa berarti kan semakin dekat. Artinya peningkatan amal kebaikan, peningkatan ya hal-hal yang baik, peningkatan ya kesadaran diri dan lain sebagainya. Itu kan dari sisi. Nah maka dengan adanya perintah kebaikan itu kan ya, menjadi ciri-ciri orang yang takwa adalah orang yang tentunya dia orang yang senang bekerja, orang yang ramah, terus juga saling menghargai, ya, dan toleran dan peduli. Itu udah pasti. Tidak mungkin orang bertakwa itu diselimuti dengan hal yang jelek. Pasti diselimuti hal-hal yang baik dan produktif. Maka puasa ini tidak lain adalah ya ini tarbiyah yang diberikan Allah kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman itu, agar keseimbangan, ya kan, keseimbangan baik, seimbang di dalam vertikal kepada Allah, seimbang kepada sesama manusia. Ini puasa. Jadi puasa itu benar untuk menjaga keseimbangan. Gitu. Keseimbangan, kemudian juga sebagai kontrol diri. Kan dari 12 bulan ini 1 bulan aja ya, sebagai waktu refresh begitu Mas Saiful. Iya. Baik, nah ini kan kalau membahas seputar kegiatan-kegiatan di Kemenak Jateng di bulan Ramadan semakin banyak begitu dengan persiapan yang juga sudah dilakukan. Seperti apa sih Pak ini untuk menuju sepanjang Ramadan ini hingga menjelang Idul Fitri nanti? Ya kita di dalam hal bekerja kita sudah punya SOP, ya SOP, standar operasional prosedur di dalam bekerja sesuai dengan tusi masing-masing. Ya jadi sebenarnya dengan puasa itu sebenarnya ya dalam hal bekerja kita akan berjalan seperti biasa. Cuma ada tambahan-tambahan yang istilah tadi itu untuk semakin mendekatkan kepada Allah karena puasa. Tapi dalam bekerja sesuai tusi masing-masing berjalan. Tusi tarbiyah dia tetap berjalan, ya kan? Ya bagian tarbiyah madrasah mengawal anak, bahkan sekarang bagaimana dia memikirkan tatkala anak sekarang kan nanti sistem sekolahnya buka tutup, masuk tidak gitu, istirahat gitu. Nah itu kan berarti tatkala anak di rumah, tidak di sekolah. Nah ini kan juga diberikan ya tugas-tugas yang sekiranya
ya agar tidak ketinggalan. Dan satu sisi tugas-tugas yang untuk menunjang ya dalam hal puasa, ya seperti hafalan surat-surat pendek, terus hal-hal lain, mencatat ya sholat-sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Ini kan untuk memberikan pembelajaran, jadi tetap tusinya jalan. Ya, yang tusi-tusi yang lain kayak tusi Urais yang mengawal penyuluh, mengawal KUA juga terus berjalan. Bimas-bimas juga berjalan. Semua berjalan, nggak ada persoalan karena puasa. Justru dengan puasa itu kita semakin bangkit, gitu, semangat ya untuk melayani masyarakat. Untuk melayani masyarakat, baik. Ya. Nah ini sejauh ini seperti apa nih jalannya kegiatan-kegiatan Ramadan gitu di wilayah Kemenak di dalam Provinsi Jawa Tengah seperti apa Pak? Ya tadi saya katakan bahwa ya ada tausiah-tausiah gitu. Ada tausiah-tausiah Ramadan. Ya nanti mungkin ada buka bersama. Ya terus juga ada kegiatan-kegiatan tadi. Ada santunan-santunan. Itu kegiatan yang di luar tusi ya. Ya kegiatan yang mendukung kegiatan Ramadan. Ya, tapi kalau tusinya tadi saya katakan tetap sama seperti biasa. Ya, bukan tambah kurang, malah ya semakin padat kan gitu. Ya. Baik, nah ini Sobat Expose mumpung masih di awal Ramadan ya, yang masih agak-agak bahasanya tuh jet lag gitu ya Pak. Iya. Biasanya mungkin bangunnya tidak sepagi ketika bulan Ramadan gitu. Dan tadi ini poinnya juga adalah nggak kemudian dalam kondisi puasa itu jadi tidak olahraga. Karena banyak yang kira tuh olahraganya off nih sebulan nih Pak. Iya, harus gitu. Maka puasa itu yang penting niat. Maka ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung niat. Sensorin motorik badan kita, kalau begitu sudah niat, dia akan mengunci semua. Tatkala kita niat, nawaitu shaum hadirin puasa, tadi yang saya katakan, iya, semua itu akan terasa, oh kita puasa. Semua akan menyetir puasa. Sehingga rasa lapar itu nggak ada. Coba kalau nggak niat puasa, pagi-pagi sudah pingin ngopi, pingin ngeteh, jam 10 sudah lapar, kan gitu kan. Tapi begitu puasa kan nggak terasa lapar. Mungkin lapar nanti siang, tapi kan hanya sebentar. Setelah sana kan nyaman. Itu sehari 2 hari. Betul. Tapi kalau sudah seminggu udah nggak terasa lagi. Tiba-tiba besok udah mau lebaran, kan gitu. Iya, jadi semua itu pertama niat. Insya Allah kalau niat gak ada persoalan. Oke. Iya. Nah ini kan ada juga nih kaum-kaum yang ketika di awal tuh masih semangat gitu Pak. 10 hari pertama semangat banget. Nanti mungkin makin ke 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu udah agak kadang-kadang masih naik turun lah semangatnya. Kan ada yang disampaikan nih Pak nih untuk Sobat Expose gitu supaya tetap terjaga tadi untuk semangat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Makanya gini, tatkala masuk bulan Ramadan ya kita harus meyakini bahwa Ramadan ini adalah sebagai bulan wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan baik kita ditemukan di bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Maka Ramadan tahun ini ayo kita manfaatkan dengan baik. Kita betul-betul melaksanakan ibadah di Ramadan. Siangnya puasa, malamnya tarawih, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini kesempatan. Nah, dalam hal kesempatan ini harusnya terpatri di diri kita tadi bersamaan dengan niat. Sehingga kita tidak akan surut. Tapi kalau kita tidak pernah terpatri dan kita hanya ikut-ikutan, mohon maaf, puasa karena takut. Wah, ada ya Pak ya? Ya mungkin gitu. Ya nggak dikasih THR, takut puasa atau karena malu gitu. Wah puasa, ya lama-lama pasti akan luntur karena pondasinya nggak kuat. Ya lama-lama puasa, ya kan. Maka disebutkan itu kan bahwa 10 hari awal itu adalah hari rahmat. Betul. Ya.
Kalau rahmat itu semua orang mendapatkan rahmat. Orang hidup itu mendapatkan rahmat Allah. Hatta ibadah atau tidak ibadah, itu pasti dapatkan rahmat. Karena pasti diberikan kehidupan. Iman tidak iman pasti hidup. Tapi begitu masuk 10 hari, kedua maghfirah. Nah, maghfirah yang dapat ampunan, tidak semua orang dapat ampunan kan. Nah, mulai terfilter. 10 hari terakhir itkun minan nar, orang yang mendapatkan bebas dari api neraka, ya udah semakin tadi yang maghfirah belum tentu maghfirah. Ya itu akhirnya semakin itu. Nah, maka itu nantilah ya. Nah, nanti kita melihat itu gitu, melihat itu. Ya, yang betul-betul itu ya di 10 hari terakhir. Oh, kita sudah. Jadi kalau warung-warung yang pertamanya tutup, lama-lama buka. Ya, lamanya tutup, yang kelihatan kakinya semua lama-lama kelihatan semua. Ya, maka itu kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada niat kita, kembali menyikapi kita. Ya, apakah bulan Ramadan ini ya akan menjadi bagian atau tidak, itu tergantung. Ya, tapi kalau saya berkeyakinan kalau kita menyadari betul, oh ini bulan Ramadan, kesempatan yang baik, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebagai bulan rahmat, sebagai bulan maghfirah, itkun minan nar. Ya, insya Allah kita akan tulus ikhlas. Maka yang disebutkan imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Dan mengharapkan ihtisab. Ya, jadi betul-betul karena Allah. Tapi karena manusia pasti nggak tahan lama. Ya. Ini jadi satu pengingat gitu, reminder gitu ya untuk kita sama-sama nih ya Sobat Espos ya. Kira-kira nih sudah betul belum nih pondasi kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian karena salah niat tadi ya Pak ya, kemudian akhirnya jadi merusak. Apalagi niatnya gengsi. Waduh. Iya, supaya bisa adab status. Ini masih sahur nih. Masih makan foto jebret. Alhamdulillah saya bisa sahur, kirim sebagai status. Ya itu sudah jelas itu kan. Iya gitu. Oke, wah ini ngomongin tentang awal Ramadan, ternyata sebentar lagi sudah mau jelang buka seperti ini. Hari ini mau ngabuburit kemana nih? Sekitaran Semarang Pak Saiful? Ya enggak, masih di lingkungan kantor aja saya. Lingkungan kantor aja. Oke, baik. Iya. Mungkin ada pesan nih untuk Sobat Espos dan juga masyarakat dalam hal ini menyemangati masyarakat dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Silakan Pak Saiful. Baik, ya para sahabat Espos, masyarakat, marilah kita sama-sama di bulan Ramadan tahun ini. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Ramadan yang betul-betul kita bisa puasa dengan benar, ibadah di malamnya, sunnah dan lain sebagainya. Agar Ramadan tahun ini betul-betul memberikan dampak kepada kita untuk terus menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita akan terlindungi, akan baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih sahabat Espos, semoga Allah meridhai kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Mujab, Dr. Haji Saiful Mujab MA selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jateng Sobat Espos. Itu tadi obrolan seru dalam podcast bersama dengan Kemenak Jateng. Nantikan tema-tema menarik lainnya.